Selamat datang di channel Investor Profit. Di video kali ini saya akan membahas saham MUR atau PT Mayora Indah Tbk. Mulai dari profil perusahaan, laporan keuangan terakhir, sampai valuasi harga sahamnya. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham. Oke, langsung ke pembahasan. Yang pertama, profil perusahaan. PT Mayora Indah Tbk atau yang berkode saham MUR yang biasa kita kenal sebagai Mayora merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri fast moving consumer good di Indonesia. Apa itu FMCG? Fast moving consumer good adalah produk-produk yang sering dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen akhir karena harganya yang relatif rendah, sehingga produk terjual lebih cepat. Produk FMCG merupakan produk atau barang yang diperlukan sehari-hari, contohnya adalah peralatan mandi, makanan atau minuman kemasan, dan lain-lain. Mayora didirikan pada tanggal 17 Februari 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jadi Mayora ini sudah beroperasi lebih dari 46 tahun. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, Mayora melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN. Kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini, produk Mayora telah tersebar di 5 benua di dunia. Mayora mengklasifikasikan produk yang dihasilkannya ke dalam 2 kategori, yaitu makanan dan minuman olahan. Dengan beberapa merek dagang yang sudah terkenal seperti Biskuit Roma, Permen Kopiko, Wafer Beng Beng, Astor, Kalpa, Torabika, Energen, dan lain-lain. Hingga saat ini, Mayora dan entitas anak tetap konsisten pada kegiatan utamanya, yaitu di bidang pengolahan makanan dan minuman dalam kemasan. Pada saat ini, Mayora dan entitas anak memiliki 12 pabrik yang terdapat di 6 lokasi yang terletak di 2 negara, yaitu 2 pabrik di Jatiwung, Tangerang, 1 pabrik di kawasan industri MM2100 Cikarang, Bekasi, 3 pabrik di Batu Ceper, Tangerang, 3 pabrik di Jayanti, Tangerang, 2 pabrik di Cikupa, Tangerang, dan 1 pabrik di Calamba City, Filipina. Selanjutnya mengenai struktur kepemilikan saham. Terdapat 3 pengendali atau pemegang saham mayoritas PT Mayora Indah Tbk, yaitu PT Unita Branindo dengan kepemilikan 32,93%, PT Mayora Dana Utama 26,14%, Jogi Indra Atmaja 25,24%, dan sisanya 15,69% dimiliki oleh minoritas yang kebanyakan masyarakat atau publik. Dapat dilihat pada layar, PT Unita Branindo dan PT Mayora Dana Utama mayoritas dimiliki oleh Jogi Indra Atmaja. Jadi bisa disimpulkan nih, pengendali saham Mayora adalah Jogi Indra Atmaja. Siapa Bapak Jogi Indra Atmaja ini? Berdasarkan annual report Mayora tahun 2022, Jogi Indra Atmaja merupakan komisaris utama Mayora sejak tahun 1977 sampai sekarang. Beliau juga menjabat sebagai komisaris utama pada PT Unita Branindo, PT Torabika Eka Semesta, PT Kakao Mas Gemilang, PT Mayora Dana Utama, serta menjabat sebagai komisaris pada PT Sinar Pangan Barat dan PT Sinar Pangan Timur. Mayora memiliki beberapa anak usaha antara lain PT Sinar Pangan Barat dan PT Sinar Pangan Timur dengan masing-masing kepemilikan 99,99%, PT Torabika Eka Semesta dengan kepemilikan 96,23%, PT Torabika Eka Semesta ini memiliki 2 anak usaha yaitu PT Kakao Mas Gemilang dengan kepemilikan 96%, dan PT Kopiko Philippine Corporation dengan kepemilikan 99,99%. Yang terakhir Mayora Netherlands BV dengan kepemilikan 100%. Selanjutnya kinerja laporan keuangan kuartal 3 2023. Total aset Mayora saat ini sebesar 23,42 triliun, naik 1,14 triliun atau 5,14% dari kuartal 4 2022. Pos terbesar aset Mayora terletak pada aset tetap sebesar 7,14 triliun, yang naik 496 miliar atau 7,47%. Sedangkan uang muka pembelian aset tetap sebesar 1,52 triliun, naik 818 miliar atau 116%. Pos terbesar kedua terletak pada piutang usaha pihak berrelasi sebesar 5,67 triliun, yang turun 463 miliar atau 7,56%. Sedangkan persediaan Mayora saat ini sebesar 4,3 triliun, naik 438 miliar atau 11,32%. Sementara itu, kas dan setara kas Mayora saat ini sebesar 3,23 triliun, turun 24,8 miliar atau 0,76%. Mari kita lihat histori tumbuhan aset Mayora. Dapat dilihat pada layar, grafik aset Mayora meningkat tiap tahunnya. Total aset Mayora tahun 2018 sebesar 17,59 triliun dan sekarang sebesar 23,42 triliun.
Jadi CAGR 2018 sampai kuartal 3 2023 adalah 4,89%. Selanjutnya mari kita analisa laporan arus kas Mayora. Kas aktivitas operasi Mayora sebesar 3,43 triliun, naik 3 triliun atau 867% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kas aktivitas operasi ini naik dikarenakan meningkatnya penerimaan dari pelanggan serta menurunnya pembayaran kepada pemasok, kontraktor, karyawan, dan lainnya. Kemudian kas aktivitas investasi Mayora minus 1,78 triliun. Kas aktivitas investasi yang minus mayoritas disebabkan oleh perolehan aset tetap sebesar 1,12 triliun dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar 818 miliar. Selanjutnya, kas aktivitas pendanaan Mayora minus 1,65 triliun. Kas aktivitas pendanaan ini minus mayoritas disebabkan oleh pembayaran utang bank jangka pendek, pembayaran pinjaman bank jangka panjang, pembayaran dividen, dan pelunasan obligasi. Walaupun di satu sisi Mayora juga menambah lagi utang bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang, akan tetapi jumlahnya tergolong kecil dibandingkan melakukan pembayaran. Jadi, kas aktivitas pendanaan yang minus merupakan hal yang bagus dikarenakan Mayora lebih banyak melakukan pembayaran utang atau pinjaman dibandingkan menambah utang atau pinjaman lagi. Jika dijumlahkan ketiga aktivitas tadi, kas dan setara kas Mayora akan minus 6 miliar. Tapi kenapa kas dan setara kas Mayora turun 24,8 miliar pada neraca di slide sebelumnya? Dapat dilihat pada layar, jawabannya terletak pada pengaruh perubahan kurs mata uang asing yang minus 18,7 miliar. Jadi jika dijumlah kedua pos tersebut membuat kas dan setara kas Mayora turun 24,8 miliar. Kemudian liabilitas Mayora. Total liabilitas Mayora saat ini sebesar 9,32 triliun, turun 114 miliar atau 1,21% dari kuartal 4 2022. Mari kita lihat kenapa liabilitas Mayora bisa turun. Walaupun terdapat banyak pos yang mengalami kenaikan seperti utang usaha, beban akrual, dan lainnya, akan tetapi terdapat beberapa pos yang mengalami penurunan dengan nominal yang banyak. Yang pertama, utang bank jangka pendek Mayora sebesar 640 miliar, turun 388 miliar atau 37,79% dari kuartal 4 2022. Selanjutnya ada bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Seperti utang bank sebesar 891 miliar, turun 201 miliar atau 18,46%. Liabilitas sewa sebesar 23,4 miliar, turun 65,4 miliar atau 73,63%, dan pelunasan utang obligasi. Jadi hal tersebutlah yang mempengaruhi turunnya liabilitas Mayora, walaupun di sisi lain terdapat kenaikan pada beberapa pos. Sementara itu, total ekuitas Mayora saat ini sebesar 13,86 triliun, naik 1,23 triliun atau 9,81% dari kuartal 4 2022. Ekuitas Mayora naik dikarenakan meningkatnya saldo laba. Mari kita lihat histori pertumbuhan ekuitas Mayora. Dapat dilihat pada layar, grafik ekuitas Mayora meningkat tiap tahunnya. Jumlah ekuitas Mayora tahun 2018 sebesar 8,34 triliun dan sekarang sebesar 13,86 triliun. Jadi CAGR 2018 sampai kuartal 3 2023 adalah 8,84%. Selanjutnya penjualan dan laba Mayora. Penjualan bersih Mayora kuartal 3 2023 sebesar 22,89 triliun, naik 663 miliar atau 2,99% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan laba Mayora kuartal 3 2023 sebesar 2 triliun. Laba ini naik 941 miliar atau 86,79%. Kenapa laba Mayora naik sebesar 941 miliar, padahal penjualannya cuma naik 663 miliar? Meningkatnya laba Mayora mayoritas disebabkan oleh naiknya penjualan bersih sebesar 663 miliar dan turunnya beban pokok penjualan sebesar 701 miliar. Sehingga membuat laba kotor Mayora menjadi 6,11 triliun, naik 1,36 triliun atau 28,76%. Walaupun ada beberapa pos yang naik seperti beban usaha, beban penghasilan, beban pajak, dan lainnya, tapi masih lebih kecil dibandingkan naiknya laba kotor Mayora. Selanjutnya mari kita lihat detail dari penjualan bersih Mayora dari mana saja. Pada catatan kaki nomor 25 mengenai penjualan bersih Mayora berdasarkan segmen geografis, pos penjualan lokal Mayora kuartal 3 2023 sebesar 13 triliun, naik 85 miliar atau 0,66% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sedangkan pos penjualan ekspor Mayora sebesar 9,82 triliun, naik 563 miliar atau 6,08%. Dan untuk retur penjualan sebesar 5,59 miliar, turun 15,5 miliar atau 73,51% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kemudian berdasarkan jenis produk, pos penjualan makanan olahan dalam kemasan Mayora sebesar 13,6 triliun, sedangkan penjualan minuman olahan dalam kemasan sebesar 11 triliun. Dari total penjualan bersih Mayora, sebesar 15,67 triliun atau 68,48% dilakukan dengan pihak berrelasi. Jadi dapat disimpulkan nih, berdasarkan segmen geografis, penjualan bersih Mayora kuartal 3 2023 ini mayoritas diperoleh dari penjualan lokal, sedangkan berdasarkan jenis produk, mayoritas diperoleh dari penjualan makanan olahan. Selanjutnya pergerakan harga saham dan dividen Mayora. Pergerakan harga saham Mayora 1 tahun terakhir bisa dikatakan menurun jika dilihat mulai dari akhir tahun 2022. Yang semula di harga 2.500, sekarang di harga 2.320 alias sudah turun 7,2%. Saham Mayora juga sempat naik lebih dari 12% di harga 2.800-an di bulan Mei dan Oktober 2023. Selanjutnya histori dividen Mayora. Dalam 5 tahun terakhir, Mayora rutin membagikan dividen, akan tetapi kebijakan dividennya tidak menentu. Dapat dilihat pada layar, dividen payout rasio Mayora bervariasi tergantung jumlah laba bersih yang diperoleh. Jika laba bersih meningkat, otomatis dividen payout rasio juga meningkat. Dan Mayora membagikan dividen di kisaran bulan Juli atau Agustus. Jadi bagi yang punya saham Mayora, nantikan dividennya nanti di bulan Juli atau Agustus 2024. Untuk besarannya berapa, tergantung jumlah laba bersih Mayora tahun 2023 di laporan keuangannya nanti. Kemudian yang terakhir mengenai valuasi dari PER dan PBV. Video ini dibuat pada tanggal 27 Januari 2024. Harga saham Mayora ditutup di harga Rp2.320 per lembar. Jadi PER Mayora sekarang di 17,99 kali, lebih rendah dibandingkan PER rata-rata 5 tahun terakhir, yakni di 30,69 kali. PER Mayora yang menurun disebabkan oleh turunnya harga saham Mayora, dan di saat yang sama laba atau EPS-nya mengalami peningkatan. Sedangkan PBV Mayora sekarang di 3,74 kali, lebih rendah dibandingkan PBV rata-rata 5 tahun terakhir, yakni di 4,84 kali. PBV Mayora yang menurun juga disebabkan oleh harga saham yang turun, serta diimbangi dengan meningkatnya ekuitas Mayora. Jika dilihat dari dua rasio ini, walaupun valuasinya lebih rendah dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir, akan tetapi saham Mayora masih memiliki valuasi yang premium alias tinggi, seperti kebanyakan saham-saham sektor konsumer lainnya. Jadi mari kita bandingkan valuasi Mayora dengan saham sektor sejenisnya. Di sini saya membandingkan valuasi saham Mayora dengan beberapa saham di industri yang sama, yaitu fast moving consumer good, yang di dalamnya ada UNVR, IJPP, dan Roti. Market cap Mayora sebesar 51 triliun, lebih rendah dibandingkan UNVR dan IJPP. Kemudian PER Mayora lebih tinggi dibandingkan IJPP dan Roti. Sedangkan PBV Mayora juga lebih tinggi dibandingkan Roti dan IJPP. Jadi dapat disimpulkan, valuasi saham Mayora berdasarkan rata-rata 5 tahun terakhir memang lebih rendah. Akan tetapi jika dibandingkan dengan sektor atau industri fast moving consumer good, valuasi saham Mayora masih lebih tinggi dibandingkan saham IJPP dan Roti. Bagaimana menurut kalian mengenai saham Mayora ini? Silahkan analisa lebih dalam dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti pembahasan singkat saham MYOR atau PT Mayora Indah Tbk. Bila kalian ingin diskusi atau request saham yang ingin dibahas, silahkan ketik saja di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di pembahasan saham berikutnya.